Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Idrus Ipeng, tentunya masih di OSPIK, Orang Sulbar Bicara. Nah, hari ini saya sudah berada di salah satu tempat. Kalau mungkin dilihat di latar belakangnya ini ada yang berkaitan dengan siaran-siaran. Nah, tentu kita saat ini perlu memahami bagaimana mekanisme siaran selama tahapan pemilu. Nah, saya sudah bersama dengan pemilik siaran di Sulawesi Barat. Siapa beliau? Inilah dia, Ketua KPID Provinsi Sulawesi Barat. Terima kasih atas kunjungannya ke kantor kami. Iya, ini grebek KPID kayaknya. Grebek ya. Boleh. Jadi, boleh. Kak Mumin, ini hari ini kita mau berbicara tentang mekanisme pengawasan yang dilakukan KPID. Apa saja sebenarnya selama proses pemilu ini, apa yang dilakukan KPID? Oke. Jadi yang pertama saya bicara dulu tentang dasar hukum ya. Oke. Bahwa keterlibatan dan peran daripada Komisi Penyiaran Indonesia, baik itu KPI pusat dan KPI daerah, itu adalah merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Pasal 269 itu menyebutkan bahwa pengawasan pada pemberitaan, penyiaran dan iklan kampanye itu dilakukan oleh KPI, termasuk juga Dewan Pers untuk pengawasan pada media massa elektronik. Nah, itu karena itu adalah amanat undang-undang, maka kemudian kami di KPI itu membuat seperangkat peraturan dalam bentuk peraturan KPI yang baru-baru ini diundangkan, yaitu PKPI nomor 4 tahun 2023 terkait pengawasan pemberitaan, penyiaran dan iklan kampanye tahun 2024. Nah, kalau ditanyakan kira-kira apa objek pengawasannya di mana? Yang pertama tentu saja objek pengawasannya adalah lembaga penyiaran. Jadi kan di pusat itu sudah terbentuk gugus tugas pengawasan, ya. Di sana ada KPU, ada Bawaslu juga, ada Dewan Pers dan juga ada KPI. Nah, terkait pengawasan iklan kampanye, pemberitaan dan penyiaran itu memang dikhususkan dilakukan oleh KPI karena itu memang ranah kita. Jadi kalau misalnya Dewan Pers kan dia mengawasi media jurnalistik secara umum, kalau di KPI itu mengawasi khusus untuk lembaga penyiaran. Nah, objek pengawasannya lembaga penyiaran dan 3 program siaran yang diawasi. Satu, pertama adalah program siaran pemberitaan terkait pemilu. Yang kedua adalah penyiaran itu sendiri. Biasanya dalam penyiaran itu ada semacam kayak monolog, ada dialog, bahkan misalnya ada debat publik nanti, atau mungkin jajak pendapat yang melibatkan pendengar atau pemirsa televisi, kira-kira kayak gitu. Dan itu disiarkan di lembaga penyiaran. Itu juga masuk dalam objek pengawasan kami. Dan yang ketiga itu adalah iklan kampanye. Iklan kampanye. Nah, jadi tiga itulah yang akan menjadi fokus pengawasan KPI selama masa pemilu ini. Ya. Kan saat ini Kak, ini sudah memasuki tahapan kampanye. Betul. Dan tentu kita menginginkan bahwa pemilu di 2024 ini bisa berintegritas, berkualitas tentunya, dan ya kita ini penting untuk memahami siaran-siaran seperti apa kira-kira yang layak untuk dipublish atau disampaikan kepada masyarakat. Nah, tentu kita tidak menginginkan ada kerugian ini nanti mau disengaja atau tidak disengaja yang ya imbasnya nanti bisa saja ke lembaga penyiarannya. Betul. Nah, apa kira-kira yang bisa dilakukan dan ya yang mungkin yang tidak bisa dilakukan oleh lembaga penyiaran? Ya, betul sekali Bung Ipeng. Ya, substansi daripada pengawasan pemilu ini kan memang sebenarnya adalah dalam rangka untuk menciptakan, mewujudkan pemilu yang berintegritas, bermartabat, berlangsung secara jujur dan adil. Pada prinsipnya adalah itu. Nah, sekarang bagaimana kita bisa mencapai itu? Nah, peran KPID di sini adalah pengawasannya terhadap lembaga penyiaran. Nah, misalnya saya ambil contoh tadi terkait misalnya masalah pemberitaan kampanye, itu juga diatur sedemikian rupa dalam PKPI nomor 4 2023. Contoh misalnya bahwa
dalam pemberitaan kampanye ya itu tidak boleh misalnya dilakukan untuk kepentingan kelompok tertentu atau untuk kepentingan satu calon tertentu. Oke. Jadi prinsipnya dia harus berimbang ya, baik dari segi tayangan durasinya dan tidak boleh mencitrakan ada keberpihakan kepada salah satu kandidat atau calon, kira-kira seperti itu ya. Nah, jadi memberikan alokasi waktu yang sama, itu juga. Kemudian tidak dilakukan misalnya blocking segmen, ya. Jadi dalam pemberitaan pemilu itu kan biasanya jangan sampai lembaga penyiaran tertentu ada yang tidak sadar melakukan blocking segmen hanya untuk memberitakan satu paslon tertentu. Nah, itu juga tidak boleh. Kalau saya umpamanya ini, ya saya cuma berpikir liar saja ini. Kalau anggaplah satu paslon yang kemudian mau mengiklankanlah dirinya, mengiklankan dirinya di salah satu media. Betul. Sementara ada paslon lain yang tidak. Itu bagaimana itu Kak, menanggapinya kalau umpamanya realitanya seperti itu? Ya. Jadi kalau bicara tentang iklan kampanye itu sendiri itu juga sudah ditentukan periodenya. Jadi untuk tayangan iklan kampanye itu akan dilakukan mulai dari 21 Januari sampai 10 Februari. Itu untuk lembaga penyiaran. Nah, kemudian dalam pengaturan iklan kampanye itu juga sudah diberikan semacam guideline yang harus dipenuhi ya. Karena masalah penayangan iklan kampanye ini kan sebenarnya ranahnya KPU sebagai pelaksana penyelenggara pemilu. Cuman memang ada beberapa aturan yang harus juga diperhatikan terkait dengan penyiaran itu sendiri. Misalnya dalam PKPI nomor 4 itu juga dikatakan bahwa sebuah iklan yang akan tayang ya, iklan kampanye yang akan tayang di media penyiaran itu harus terlebih dahulu memiliki yang namanya STLS atau surat tanda lulus sensor. Nah, ini juga yang harus dipahami. Nah, STLS itu bukan ranahnya KPI karena KPI itu pengawasannya itu adalah pasca tayang. Saya kira STLS itu saya tidak lagi sayang. Iya. Boleh juga. Nah, jadi mungkin teman-teman lembaga penyiaran di daerah ini juga perlu tahu ketika misalnya ada nanti partisipan yang mau pasang iklan kampanye itu, nah, perlu kiranya memperhatikan itu. Nah, perlu memperhatikan. Selain itu saya kira materi kampanyenya juga itu diatur ya. Bahkan penyampaian materi kampanyenya itu juga diatur, harus menggunakan bahasa yang baik, sopan, tidak boleh mengandung unsur sara, menjunjung tinggi Undang-Undang Dasar, Pancasila ya, dan seterusnya. Saya pikir ya nilai-nilai universal seperti itu yang memang menjadi amanat undang-undang itu harus diperhatikan. Nah, kira-kira seperti itu. Ya, tentu menarik sekali sebenarnya pembahasan kita ini bagaimana soal ya garis besarnya bahwa lembaga penyiaran dituntut untuk bisa netral. Ya, netral dalam melakukan siaran pemilu. Siaran sehat yang seperti apa kira-kira yang ditawarkan KPID untuk pemilu 2024 ini ya, minimal mungkin tidak menimbulkan sara atau tidak merugikan salah satu paslon atau calon yang lain. Nah, apa kira-kira bentuk pengawasan yang dilakukan KPID ini, Kak? Ya, betul. Kalau kita bicara normatif PKPI nomor 4 tahun 2023, ya dalam pasal 5 itu disebutkan bahwa pengawasan materi kampanye dilakukan untuk memastikan satu, materi kampanye itu harus sesuai dengan ketentuan menjunjung tinggi pelaksanaan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, menjaga dan meningkatkan moralitas dan nilai agama serta jati diri bangsa. Nah, ini poin 2 ini kan maknanya sangat universal, bahwa menjaga moralitas, ya, meningkatkan moralitas, agama, tentu saja di situ nilai-nilai baik secara etis maupun religius itu mestinya menjadi semangat atau spirit dari setiap partisipan dalam pemilu ini untuk dijadikan semacam ruh bersama gitu ya, untuk menciptakan suasana yang kondusif, saling menghargai, saling menghormati dan tetap menjaga persatuan.
Nah, kemudian, nah ini juga yang penting, bahwa dalam materi kampanyenya itu juga harus mampu mendorong adanya kesadaran hukum. Oke. Nah, kesadaran hukum itu juga penting, bahwa jangan sampai dalam melakukan kampanye di lembaga penyiaran itu terjadi tindakan-tindakan yang bisa dikategorikan sebagai pidana ataupun bisa masuk ke ranah hukum. Kemudian juga menjunjung tinggi dan menghormati perbedaan suku dan agama, ras dan golongan. Jadi tidak boleh ada politisasi SARA, tidak boleh ada politik identitas, kira-kira seperti itu. Termasuk juga ini yang paling penting juga, bahwa dalam menyampaikan narasinya itu harus informasinya itu harus benar dan dapat dipertanggungjawabkan. Oke. Nah, kira-kira seperti itu, Bung Ipen. Iya, ya, terima kasih. Ini ini menjadi pemahaman baru sebagai lembaga penyiaran, khususnya untuk masyarakat OS ini, masyarakat OS Sulbar. Selain di lembaga penyiaran, kira-kira KPID masuk ke ranah medsos ini atau sampai ke situ kah KPID, atau memang batasannya ada ini khusus untuk lembaga penyiaran saja? Ya, benar sekali, Bung Ipeng. Memang sejauh ini yurisdiksi KPI ataupun KPI daerah itu belum sampai menyentuh ke ranah sosial media ya. Okay. Karena memang kita panduan ataupun sandarannya itu adalah Undang-Undang 32 tahun 2002, di mana media sosial itu belum masuk dalam ranah pengawasan kita. Nah, sehingga tapi dalam gugus tugas yang sudah terbentuk antara KPI dengan Bawaslu, termasuk juga KPU, itu sudah ada pembagian porsi, termasuk Dewan Pers, itu sudah ada pembagian porsi untuk melakukan pengawasan sesuai dengan yurisdiksi masing-masing. Contoh ya, misalnya Dewan Pers, itu dia pengawasannya adalah terhadap media jurnalistik, baik itu cetak, ya, online, kan kira-kira gitu. Event itu termasuk lembaga penyiaran juga. Nah, sementara KPID itu jauh lebih khusus lagi, bahwa kita mengawasi lembaga penyiaran. Apa itu lembaga penyiaran? Ya, itu ada 5 kan. Ada lembaga penyiaran publik, lembaga penyiaran swasta, lembaga penyiaran berlangganan, komunitas, dan seterusnya. Jadi itu clear. Nah, sekarang bagaimana dengan sosial media? Jadi memang belum ada satu peraturan perundang-undangan yang mengatur secara khusus terkait misalnya kode etik bersosial media. Tetapi ada undang-undang lain yang sudah mengatur terkait misalnya pelanggaran pidana dalam bersosial media. ITE. Ada undang-undang ITE. Berarti dalam pengawasan sosial media yang terlibat di sana itu adalah Bawaslu dengan kepolisian, penegak hukum. Pada intinya adalah penegak hukum. Kira-kira seperti itu. Kalau seumpama saya mengumpamakan saja ini Kak, kalau di antara lembaga penyiaran ini simbolisasi dalam mungkin diatur juga kan di dalam sebuah lembaga penyiaran. Simbolisasi anggaplah kalau seumpama kan sudah ada nih aturan, anggaplah ASN yang kemudian tampil di salah satu lembaga penyiaran. Betul. Yang secara larangan kan simbol-simbol tangan, jari dan itu bilang. Pasti. Apakah KPID bisa masuk ke situ untuk melakukan teguran? Iya. Jadi karena itulah fungsinya dari gugus tugas ya. Jadi ketika ada temuan nantinya, ada masalah nantinya, maka masalah itu nanti akan dibahas di gugus tugas itu. Di mana di situ ada Bawaslu, di situ ada KPI, ya, atau bahkan itu mungkin nanti juga ada Pokja yang lebih besar, di mana di situ terlibat kepolisian dan seterusnya, sehingga nanti di forum gugus tugas itu akan dikoordinasikan bahwa sanksi ini akan ditindak oleh lembaga mana misalnya. Bisa jadi satu pelanggaran itu juga bisa mendapat sanksi dari 2 lembaga lebih atau lebih misalnya. Taruhlah ya contoh misalnya, satu lembaga penyiaran melakukan pelanggaran, di mana pelanggarannya itu tidak hanya melanggar etika kampanye misalnya, yang bisa ditindak oleh Bawaslu, tetapi juga melanggar etika penyiaran misalnya. Maka itu juga bisa ditindak oleh KPI, kan kira-kira gitu. KPI, Bawaslu artinya jadi Iya, banyak masalahnya. Banyak masalahnya. Nah, kalau Kak ini soal netralitas penyiaran, seperti apa kira-kira netralitas penyiaran ini yang
sudah dilakukan KPID. Ini kan menjadi sesuatu yang baru Iya, KPID. benar. Apalagi tahapan pemilu saat ini ya mungkin agak panjang dan ribet mungkin. Betul. Dan ini akan menambah pekerjaan KPID sendiri. Kalau bicara soal beban kerja ini tidak memberatkan atau apakah nanti Oke. Paham. Ya. dengan jumlah anggota yang ada atau komisioner di KPID sendiri. Ya, terima kasih Bung Ipeng. Itu pertanyaan yang sangat menarik dan saya sangat senang Anda bertanya seperti itu karena nanti kami akan menyampaikan juga kondisi kami seperti apa. Tapi begini, bahwa kewajiban atau tugas dan kewenangan yang melekat kepada kami sejak dilantik itu memang ya apapun yang terjadi dengan KPI, bahwa ya kewajiban utama kami memang adalah untuk mengawasi kan, dan itu sudah amanat peraturan perundang-undangan. Nah sekarang kalau bicara tentang kemampuan misalnya KPI dalam melakukan pengawasan, mungkin arah pertanyaannya ke sana, apakah sumber dayanya cukup, kira-kira kan gitu. Ya tentu saja kalau kami di KPI itu ya model pengawasan itu ada dua. Jadi ada pengawasan secara langsung. Jadi kami misalnya komisioner dibantu dengan teman-teman staf yang ada di kantor ini, itu setiap hari memberikan pemantauan, melakukan pengawasan. Nah, tapi kan tentu saja itu tidak cukup. Maka dengan itu kita juga melakukan yang namanya pengawasan partisipatif, yaitu mengajak kepada seluruh lapisan masyarakat untuk ikut mengawasi. Untuk ikut mengawasi. Ketika ditemukan ada satu pelanggaran atau ada sesuatu tayangan siaran yang dianggap tidak pantas, maka tentu saja kami berharap ada pengaduan dari masyarakat, ada laporan dari masyarakat. Nah, dan pengaduannya itu saya rasa di era digital sekarang ini sudah sangat mudah dan gampang sekali. Bisa mungkin langsung melalui WhatsApp begitu. Iya, benar. Bisa menelpon, kalau nggak bisa langsung datang ke kantor, itu bisa lewat juga melalui sosial media kita. Oke. Ya. Nah, yang saat ini juga ini kalau untuk jumlah lembaga penyiaran di Sulawesi Barat ini berapa banyak sebenarnya? Ya, saya jawab dulu tadi. Saya sempat terlewatkan itu masalah netralitas lembaga penyiaran. Betul sekali. Itu tadi ya. Peran daripada lembaga penyiaran itu sangat krusial ya, untuk mendorong proses pemilu ini menjadi semakin sehat, bersih dan berkualitas. Tentu saja kenapa bisa demikian? Karena informasi yang sehat ya itu akan menciptakan pikiran dan hati yang bersih buat masyarakat. Informasi yang menyesatkan itu juga akan menciptakan pikiran-pikiran yang gegana. Ya, kira-kira seperti itulah. Gelisah, galau dan merana. Nah, disinilah peran penting daripada lembaga penyiaran, bukan sebagai media informasi saja, tetapi juga memberikan edukasi ke masyarakat. Makanya media penyiaran bisa dikatakan sebagai pilar yang sangat penting dalam menyediakan informasi yang sehat untuk pemilu kita kali ini. Yang terpenting adalah bagaimana lembaga-lembaga penyiaran ini memberikan edukasi politik yang baik dan sehat tentunya juga. Betul sekali. Nah itu dia. Memang tugas daripada lembaga penyiaran itu salah satunya adalah untuk mencerdaskan kan, mengedukasi masyarakat. Nah kira-kira gitu. Nah tentu saja sangat akan disayangkan kalau misalnya lembaga penyiaran itu menjadi imparsial ataupun tidak independen lagi ataupun berpihak misalnya pada salah satu calon. Nah tentu saja itu menciderai nilai-nilai demokrasi dalam media sebagai salah satu pilar demokrasi itu sendiri. Nah tentu saja makanya media penyiaran ini harus diawasi, kan kira-kira gitu ya, supaya tetap netral, supaya tetap berimbang dalam memberikan informasi dan pemberitaan. Karena kalau lembaga penyiarannya sendiri tidak netral, maka bisa rusak demokrasi kita. Iya, betul sekali Kak. Ini kalau informasi yang disajikan atau berita-berita yang disajikan oleh lembaga penyiaran, bahkan mungkin kalau program yang disajikan kepada masyarakat itu yang memang mengandung ketidaknetralitasan itu akan
berdampak ke masyarakat tentunya. Ya minimal mempengaruhi kualitas demokrasi. Ya, betul sih. Tapi kalau untuk di Sulawesi Barat ini jumlah lembaga penyiaran baik yang swasta atau yang negeri itu seperti apa, Kak? Ya. Jumlahnya. Jadi kalau jumlah lembaga penyiaran kita itu kalau SSJ saat ini atau televisi yang menggunakan sistem stasiun jaringan itu sekitar 12. Ada 12. Televisi tersebar di seluruh kabupaten. Nah, itu dia. Sayangnya kalau untuk SSJ itu terbatas di Mamuju saja yang sifatnya free to air. Ya, yang free to air. Kalau di kabupaten lain itu paling menggunakan yang namanya LPB atau lembaga penyiaran berlangganan atau TV kabel. TV kabel. Itu jumlahnya juga lumayan banyak. TV kabel ada sekitar ya belasan juga ya di Sulawesi Barat ini. Kemudian juga ada lembaga penyiaran swasta, lembaga penyiaran swasta lokal ya di Sulawesi Barat. Kalau di TV itu ada Sulbar TV ya dan juga ada lembaga penyiaran swasta lokal radio. Ya, ada sekitar yang tersebar di Pasangkayu juga sudah mulai bersiaran, di Majene sudah mulai bersiaran, ada Radio Mamis, kemudian di Mamuju sendiri ada RRI, ada Rans, ada RBFM. Nah, ada di Mamuju Tengah juga. Nah, sementara di Polman ini yang masih bermasalah. Sementara ini. Bermasalah. Ya, belum bersiaran. Radionya. Radionya. Oh, ya. Termasuk Mamasa juga belum. Saya kira masalahnya sudah langsung belum tahapan kampanye ini sudah bermasalah. Ya, betul. Ya, Kak, ini soal independensi lembaga penyiaran. Sejauh ini di Sulawesi Barat upaya yang sudah dilakukan ini seperti apa, Kak? Ya, yang pertama kemarin setelah diundangkan PKPI nomor 4 tahun 2023 terkait pengawasan pemberitaan, siaran dan iklan kampanye itu, KPID Sulbar itu langsung membuat surat edaran. Ya. Surat edaran dan melampirkan PKPI nomor 4 tadi ke seluruh lembaga penyiaran untuk kemudian diperhatikan pedomani. Ya, dipedomani lah sebagai guideline buat mereka ketika misalnya mereka ikut dalam melakukan pemberitaan atau penyiaran terkait pemilu. Nah, itu. Tapi juga melalui gugus tugas nanti bersama Bawaslu KPU juga kami sudah mengagendakan untuk melakukan sosialisasi secara luring ya, secara offline untuk kemudian lebih mengintenskan interaksi terkait itu. Nah, sebagai langkah-langkah preventif lah ya, untuk supaya tidak ada lembaga penyiaran yang melanggar, kira-kira gitu. Oke, kalau untuk saat ini KPID koordinasi yang sudah dilakukan mungkin bersama pelaksana pemilu kayak KPU dan Bawaslu itu sudah disampaikan. Apa saja poin yang kira-kira mungkin kita bisa tahu ini apa yang disampaikan KPID ke KPU, betul. Ke Bawaslu, bahkan mungkin ke pihak kepolisian. Iya, betul sekali Bung Ipeng. Jadi bahkan baru-baru ini ya tadi siang kami bertujuh komisioner KPID Sulbar itu menyambangi kantor Bawaslu, silaturahmi dan bertemu langsung dengan Ketua Bawaslu dan beberapa komisioner. Dalam pertemuan tadi itu kita menghasilkan beberapa poin kesepakatan, termasuk juga dengan KPU. Sebelumnya kami juga sudah datang, bahkan sudah 2 kali kami ke KPU. Pada intinya dalam waktu dekat ini, dalam beberapa hari ke depan, kami akan menandatangani surat keputusan bersama untuk membentuk yang namanya gugus tugas pengawasan, pemantauan, pemberitaan, iklan kampanye dan seterusnya. Di dalamnya ada Bawaslu, KPU dan KPID. Nah, ya, kira-kira gitu Bung Ibu. Kalau mekanisme yang boleh dan tidak boleh yang dilakukan nih lembaga penyiaran untuk mengiklankan paslonnya itu apa saja ini, Kak? Ya. Ada aturan khusus kira-kira? Anggaplah kalau ada paslon yang kemudian calon yang kemudian ingin mengiklankan dirinya atau mempromosikan dirinya di lembaga penyiaran itu
Ya. apa poin yang Ya. kira-kira harus dilakukan? Oke. Jadi misalnya ketika ada partisipan pemilu yang mau beriklan, kan Iya. kira-kira gitu ya, di lembaga penyiaran, maka terlebih dahulu dia menyiapkan materinya dulu. Nah, materi iklannya. Setelah materi iklannya itu dibuat, ya, maka kemudian itu kan nanti yang menayangkan itu adalah KPU. Nah, KPU yang akan berurusan nanti dengan lembaga penyiaran. Artinya kalau calon langsung tidak boleh, seben- harus melalui KPU. Ya, itu untuk apa namanya itu kan sudah diatur ya, Iya, itu iya, sudah diatur. Nah, kemudian dalam pembuatan materi kampanye atau materi iklan itu juga diatur. Ada beberapa poin yang menjadi panduan yang harus diperhatikan. Contoh misalnya ya, dalam iklan itu tidak boleh menyerang pribadi, kelompok, golongan atau pasangan calon lain. Juga tidak boleh mengandung unsur adanya agitasi publik atau melakukan provokasi misalnya ya, Oke. yang bisa mengandung unsur perpecahan. Jadi tetap mementingkan menjaga persatuan, lalu kemudian yaitu menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, sopan pada intinya itu, gitu Bung Ipen. Oke, untuk di lembaga penyiaran sendiri, selain surat yang dilayangkan ke masing-masing lembaga penyiaran ini, baik itu yang swasta, upaya yang dilakukan KPID sendiri, tentu ini bagaimana KPID mensukseskan pemilu di 2024 ini. Tentu kita tidak berharap bahwa ada masalah nantinya. Ya. Nah, seperti apa upaya masif yang dilakukan ini, Kak? Apakah nanti mungkin tur kah? Ya, betul. Jadi karena kita tidak berdiri sendiri dalam melaksanakan tugas pengawasan ini, kami bagian yang terintegrasi dalam gugus tugas pengawasan yang dikomandoi oleh Bawaslu sebenarnya. Jadi saya rasa nanti lebih banyak kami akan jalan beriringan ya dengan Bawaslu, dengan stakeholder yang lain juga, tentu saja dengan tupoksi kita masing-masing ya. Dalam waktu dekat kita juga akan menyusun rencana kerja, karena kalau untuk lembaga penyiaran sendiri kan periode penayangan iklannya itu nanti di Januari ya, 21 Januari sampai 10 Februari. Jadi mungkin untuk sementara sebelum masuk periode itu ya kami akan sosialisasi dulu. Nah, kalau untuk soal partisipasi pemilih, Ya, upaya yang dilakukan KPD tentu ini partisipasi pemilih juga menjadi penting. betul. Bagaimana lembaga penyiaran itu mengedukasi untuk rame-rame. Nah, betul. Terima kasih Bung Ipeng pertanyaannya. Jadi dalam PKPI ini juga ada satu poin yang krusial ya bagi lembaga penyiaran, bahwa ternyata selain menayangkan iklan kampanye ya dari partisipan itu, ada satu kewajiban yang tidak boleh dilupakan oleh lembaga penyiaran, yaitu mereka punya kewajiban untuk membuat satu iklan layanan masyarakat terkait masalah pemilu ini. Nah, salah satu iklan layanan masyarakat itu kontennya bisa berupa ajakan untuk memilih, ajakan untuk tidak menjadi golongan putih. Nah, saya rasa itu tugas yang harus dilakukan dengan baik oleh lembaga penyiaran, karena itu sudah diwajibkan. Jadi selain menerima iklan kampanye, dia juga diwajibkan untuk memberikan iklan layanan masyarakat terkait pemilu. Nah, kalau seumpamanya ada yang kemudian melakukan pelanggaran, Ya. artinya tentu kita tidak menginginkan Ya. ada pelanggaran. Ya. Kalau itu terjadi, mekanisme proses hukum yang dilakukan Ya. Di KPID seperti apa? Ada Betul. mekanisme khusus, Ada. penanganan khusus yang dilakukan KPID? Ada. Jadi kita akan melihat dulu kalau misalnya ada aduan masyarakat atau ketemuan kami langsung, kita pertama kali akan melakukan yang namanya verifikasi. Verifikasi dan klarifikasi ya. Apakah pelanggarannya itu betul-betul terjadi pelanggaran? Kalau terjadi pelanggaran, apakah pelanggarannya itu ringan, sedang, berat, dan seterusnya. Lalu setelah itu pemberian sanksinya juga bertingkat, berjenjang ya. Mulai dari pemberian sanksi administratif, teguran, ya,
sampai kemudian penghentian sementara program siaran. Nah, Ya itu bertingkat-tingkat nanti. Nah, dan tidak menutup kemungkinan bahwa ketika terjadi pelanggaran nanti, maka sanksi itu tidak hanya berasal dari lembaga penyiaran saja, bisa jadi dari Bawaslu, bisa jadi juga dari kepolisian. Oke. Tergantung jenis pelanggarannya. Nah, untuk pelanggaran yang terberat kira-kira Ya. sampai penutupan siaran Ya. atau hak siarnya dicabut untuk sementara Ya. itu seperti apa Kak? Kriteria Ya. pelanggaran yang Ya. dilakukan oleh lembaga penyiaran? Kalau sejauh ini kita belum menemukan kasus ya. Kalau periode pemilu 2019 lalu tidak ada kita menemukan ada satu kejadian atau kasus yang di mana lembaga penyiaran itu melakukan pelanggaran berat sampai misalnya diberikan sanksi yang berat. Kan kira-kira seperti itu. Termasuk juga di Sulawesi Barat tidak ada temuan yang signifikan ya terkait pelanggaran itu. Tapi yang lebih banyak yang menjadi catatan kami itu adalah penyebaran informasi hoax. Nah, karena kita tahu bahwa dalam proses pemilu ini ketika sudah masuk tahapan kampanye, maka sejalan dengan itu bermunculan begitu banyak media ya. Bukan hanya media penyiaran tapi bisa jadi itu media online yang memberikan informasi-informasi pemilu itu yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Oke. Sehingga bisa dikatakan bahwa sumber hoax, fake news ya ataupun konten-konten negatif lainnya itu pasti berasal dari media non penyiaran. Oke. Itu kami bisa pastikan itu. Jadi KPD nanti akan merambah di semua lini kayaknya ini. Sebenarnya juga tidak, karena kami dibatasi ya. Kami harus di lembaga penyiaran, tetapi dalam gugus tugas nanti kami akan berperan aktif untuk memberikan saran. Kerja kolaboratif. Ya, kolaboratif. Betul sekali, Bung Ipin. Kerja kolaboratif. Kalau soal aturan khusus kira-kira ini meskipun di tahapan kampanye saat ini, Ya. aturan khusus yang diberlakukan yang harus kira-kira dilakukan oleh lembaga penyiaran itu apa? Kalau untuk tahapan iklan kampanye di lembaga penyiaran kan nanti periodenya 21 Januari ya, nanti berakhir 10 Februari. Paling yang kami lakukan saat ini adalah sosialisasi tadi. Jadi sebelum menayangkan iklan, tapi ini kan pasti melalui proses filtrasi yang sangat ketat. Jadi misalnya materi iklan dibuat oleh partisipan pemilu, lalu kemudian disubmit masuk ke KPU, KPU pasti melakukan verifikasi. Nah kalau ditemukan misalnya ada materi iklan kampanye yang tidak sesuai, itu pasti akan ditolak. Nah, jadi begitupun setelah lolos dari sana, setelah tayang di media penyiaran, maka tugas kami yang akan mengawasi ketika sudah disiarkan. Nah, adapun poin-poin yang misalnya perlu diperhatikan, saya ulangi lagi, ketika membuat iklan kampanye ya. Nah, itu tadi sudah saya sampaikan, menjunjung tinggi Pancasila, Undang-Undang Dasar ya, menjaga moralitas, nilai agama, meningkatkan kesadaran hukum, memberikan informasi yang benar, dapat dipertanggungjawabkan ya. Kemudian mendorong proses pendidikan politik, menghormati perbedaan suku, agama, golongan dan seterusnya. Nah, kira-kira seperti itu, Bung Ipeng. Jadi materinya harus seperti itu. Kalau berkaca di 2019 mungkin Kak, jenis pelanggaran seperti apa yang dilakukan oleh lembaga penyiaran atau yang pernah terjadi di Sulawesi Barat? Kalau menjadi cerminan untuk Betul. Ya itu tadi. Jadi di tahun 2019 sempat ada masalah ya, ketika misalnya ada penayangan iklan kampanye yang ditayangkan oleh lembaga penyiaran yang tidak memiliki izin. Nah itu persoalan, dan itu persoalan hukum yang serius. Makanya kami nanti juga akan koordinasi dengan KPU ya, bahwa dalam memilih misalnya lembaga penyiaran mana saja yang secara legal itu direkomendasikan untuk menayangkan iklan kampanye, akan kami sampaikan baik diminta atau tidak gitu ya oleh KPU. Nah, itulah salah satu fungsi dari gugus tugas nanti. Kami akan memberikan saran dan masukan. Berarti artinya nanti kalau semua sudah punya, anggaplah Dewan Pers yang kemudian bergerak di kerja-kerja jurnalistik, itu secara mekanisme
aturannya sudah ada. Ya. KPID juga lembaga penyiaran. Kalau melihat di Sulawesi Barat ini yang begitu menjamurnya media dan di Sulawesi Barat sendiri, kekhawatiran apa kira-kira yang kira-kira ini yang harus diwanti-wanti nih? Kemungkinan ini akan terjadi ini. Apa kira-kira yang dikhawatirkan dari KPID ini? Yaitu bermunculannya dan berjamurnya dan tidak terkendalinya media abal-abal. Wah. Oke. Itu Bung Ipeng, karena dalam pantauan kami sumber masalah di masyarakat itu kebanyakan berasal dari informasi yang menyesatkan. Apalagi pemilu ini adalah musim yang sangat sensitif, ya. Kalau dicolek dikit mungkin ya bisa terbakar kan kira-kira gitu. Jadi kalau satu isu misalnya dilempar ke masyarakat oleh sebuah kanal informasi yang tidak jelas sumbernya dan tidak bisa dipertanggungjawabkan, maka tentu saja itu akan menjadi masalah. Nah, makanya disinilah pentingnya kesadaran, selain itu juga pengawasan. Ya. Dan memang dibutuhkan keterlibatan aktif masyarakat juga dan ya, seluruh pasti. pihak mungkin. Pada intinya jangan sampai ya perbedaan politik pada masa pemilu ini itu menjadi sumber terpecahnya masyarakat kita. Ya, justru kita harus ya lewat lembaga penyiaran ini menyampaikan pesan-pesan persatuan itu, ya, pesan-pesan untuk bagaimana kita menjaga integritas nasional, integrasi nasional, menjaga moralitas, ya, menjaga kohesi sosial dan seterusnya. Saya rasa mudah-mudahan ya dengan bekerjanya seluruh stakeholder ini itu dapat meredusir ya potensi-potensi perpecahan yang ada atau masalah sosial yang ada. Kalau di antara masyarakat ini ada yang menemukan, nah kemudian merasa dirugikan, ada pelanggaran gitu Pak. Ya. Mekanisme laporan seperti apa kira-kira yang akan dilakukan untuk dengan KPID? Ya. Atau ada kanal khusus yang disiapkan KPID untuk bisa ini menjadi pusat aduan? Ya, betul. Jadi kami hadir di layanan sosial media juga ya untuk menjangkau masyarakat supaya lebih mudah bahwa ketika mereka merasa dirugikan oleh sebuah konten siaran, maka mereka dapat mention kita di sosial media, bahkan mengirim pesan. Ya, cukup memberikan pesan itu pasti kami akan tindak lanjuti. Kalau saya mungkin kalau lembaga penyiaran itu ya potensi melakukan pelanggarannya kecil. Yang susah ini sebenarnya ini medsos ini. Iya, benar. Medsos. Betul sekali. Ya semua calon yang kemudian bisa mempromosikan diri, membranding dirinya di melalui medsos ini. Ya. Nah, medsos juga bisa menjadi sumber perpecahan. Gitu. Ya, justru itu kan kalau kita lihat perang hoax yang terjadi itu kan di sosial media ya. Belum lagi kita mengetahui sistem dan tata kerja medsos itu menggunakan sistem algoritma. Dan secara saintifik sudah diteliti bahwa ketika sosial media ini menjadi media mainstream dalam proses kontestasi pemilu, ya maka dipastikan akan chaos, akan terjadi chaos. Makanya disitulah ITE bergerak. Ya, demikian. Kita sudah berkaca pada Pilgub DKI 2017. Ya. Salah satu medan perang yang paling dahsyat itu kan sosial media. Berseliweran informasi yang sangat keakuratannya tidak bisa dipertanggungjawabkan lah ya, menyerang suku, menyerang ras, menyerang agama dan seterusnya. Kalau untuk TV kabel sendiri nih Kak, ini kan tentu ini secara ini sistematisnya ini mungkin dia mau menerbitkan karena merasa ada keberpihakan dengan salah satu paslon, kemudian dia menayangkan. Itu seperti apa kira-kira bentuk pelanggaran yang berpotensi dilakukan? Jadi kan pada intinya nanti begini, KPU lah yang nanti menentukan ya. Lembaga penyiaran mana ya yang akan menjadi mitra dalam menayangkan siaran iklan kampanye itu. Kalau tidak melalui KPU yang kemudian
Oh, mungkin maksudnya adalah iklan mandiri ya? Iklan mandiri. Ya, iklan mandiri. Sebenarnya pada prinsipnya tidak ada masalah. Yang penting ya, seluruh rambu-rambu standar etik itu tidak dilanggar, terpenuhi, tidak dilanggar. Jadi kami punya diskresi juga bahwa tanpa pemilu ini kan kami punya P3 SPS. Oke. Yang menjadi standar program siaran, yang mengatur masalah perilaku penyiaran. Jadi kalau suatu saat nanti ada tayangan iklan yang dibuat secara mandiri, maka harus juga tetap sesuai dengan P3 SPS. Nah, sesuai dengan PKPI nomor 4 2023. Sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Wah, tidak terasa ini kayaknya kita akan panjang sekali. Iya. Cukup dalam sekali nih pembahasan kita, dan tentu kita tadi yang saya katakan berharap bahwa kontestasi pemilu 2024 ini bisa berjalan dengan integritas yang terlaksana dengan adil. Harapan besar melalui pemilu 2024 ini KPID tentu independensinya lembaga penyiaran seperti apa, Kak? Ya. Yang lembaga penyiaran ini harus mampu terlibat aktif dalam kontestasi pemilu 2024 ini. Ya. Jadi pertama tentu saja saya katakan lembaga penyiaran itu punya peran yang sangat krusial ya dalam momentum suksesi politik seperti ini atau kontestasi politik seperti ini. Pertama, sebagai media informasi, ingat lembaga penyiaran juga merupakan sarana pendidikan, ya, sarana informasi, pendidikan dan hiburan, kan kira-kira gitu. Jadi dalam menyampaikan informasinya itu harus mengandung unsur edukatif, ya. Edukatifnya apa? Ya terkait dengan kontestasi politik hari ini. Adalah setidaknya pertama membersihkan diri dulu dari keberpihakan, kan kayak gitu. Itu satu ya. Bersikap ya, netral dan independen. Ya netral lah, independen, imparsial ya, tidak menjadi bagian daripada suksesi kelompok tertentu. Nah, setelah itu memastikan itu, maka yang kedua informasi yang dihasilkan juga itu berimbang dan netral ya. Nah setelah berimbang dan netral, informasinya itu juga harus ada berupa ajakan kepada masyarakat untuk semakin peduli terhadap politik, ya, mengajak mereka untuk berpartisipasi, ya, mengajak mereka untuk menolak money politik, mengajak mereka untuk tidak ikut dalam menggunakan sara atau identitas tertentu sebagai narasi kampanye, dan ajakan-ajakan atau narasi-narasi yang saya rasa itu sangat krusial bisa dilakukan oleh lembaga penyiaran untuk sebagai informasi yang edukatif bagi masyarakat. Jadi lembaga penyiaran itu saya berharap sebagai pilar demokrasi betul-betul harus bisa menjaga independensinya. Ya, baik, terima kasih untuk seluruh masyarakat OS. Itu tadi sedikit perbincangan kita, sedikit tapi sangat berisinya. Nah, tentu kita berharap bahwa lembaga penyiaran ini bisa terlibat aktif dalam kontestasi pemilu, tidak menyebarkan informasi-informasi atau yang bisa merugikan, tidak berpihak, dan tentunya tetap independen. Akhirnya saya Idrus Ipen dan Ketua KPID Provinsi Sulawesi Barat, terima kasih banyak Kak Mumin sudah diterima di rumahnya di kantor KPID Provinsi Sulawesi Barat. Dan tentu kalau teman-teman OS atau masyarakat OS ingin menyampaikan saran dan masukan kritiknya, silakan di kolom komentar diisi banyak-banyak. Karena hidup kami ada di tangan Anda. Dan kalian jangan lupa like, subscribe, komen di YouTube TVRI Sulawesi Barat. Akhirnya saya Idrus Ipeng dan seluruh kerabat kerja bertugas pamit undur diri. Terima kasih. Terima kasih.